A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik waslim ajmain. Baik, kita lanjutkan pembacaan indeks hadis riwayat Imam Bukhari. Halaman 652, menyuruh kebaikan tapi nggak ngelakuin. 652, Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Ini sebabun nuzul surah Mu'awwizat, ya kan? Al-Mu'awwizat, Falak dan Anas. Nah, sungguh mulia ini surah. Mohon perlindungan ya. Baik. 654, ular kadang-kadang adalah jin yang menjelma. 656, ayam ngelihat malaikat. 656, sekelompok Bani Israel. Nah, ini tanda tanya nih, apakah berubah jadi tikus? Nah, lanjut lagi 656, lalat kecemplung ke gelas. 657, pelacur dan anjing. Jadi kalau nggak salah pelacur bisa masuk surga karena menolong anjing yang kehausan di padang pasir begitu. Ikhlas dia karena Allah, punya iman berarti ya ini orang. Lanjut lagi 658, Nabi Adam tinggi dan besar. Semakin zaman mendekatin kiamat, manusia semakin kecil. Jadi Nabi Adam itu lebih besar daripada manusia zaman ini. 659, Hawa. Nah, keinginan ya berarti ya Hawa itu. Tuh. Kalau nggak, andai aja nggak ada Hawa, nggak ada istri berkhianat kepada suami. Kalau nggak salah begitu. Silakan dibaca sendiri halaman 659. 661, penghuni sorga dibandingkan dengan penghuni neraka sama dengan bulu putih pada sapi hitam atau bulu hitam pada sapi putih. Jadi dikit sekali. Yang masuk sorga sedikit, yang masuk neraka banyak banget. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. 663, kisah Nabi Ibrahim. Panjang nih ya, 663 sampai 666. Bahkan sampai 673 tuh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 663. Lanjut. 675, Asiyah, Maryam dan Aisyah. Nah, jadi Asiyah itu termasuk satu dari 4 pemimpin perempuan-perempuan yang beriman nanti di sorga. Asiyah istri Fir'aun, Maryam putri Imron, Khadijah binti Khuwailid atau istri Nabi Muhammad SAW, dan juga Fatimah putri Rasulullah SAW. 4 pemimpin perempuan beriman di sorga nanti. Lanjut 675, kitab Zabur. 676, Nabi Sulaiman dan 2 ibu muda. Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya kan, dan 2 ibu muda. Ibu-ibu itu punya anak bayi dimakan serigala kemudian berselisih. Bagaimana ceritanya? Silahkan dibaca sendiri. 676. Lanjut 678, 3 bayi yang bisa ngomong. 678 ada 3 bayi yang bisa ngomong. Juraij ya kan, perempuan Bani Israel. Nabi Isa. Lanjut 683, mengikutin Yahudi dan Nasrani. Sibron bisibrin, ziro'an wa ziro'in. Gitu, sampai masuk ke lubang dob, biawak, ikut-ikutan juga. Ya. Ada kecenderungan orang-orang muslim yang iman yang gak kuat meniru atau mengikutin milahnya orang Israel dan orang Kristen, orang Yahudi dan orang Nasrani. Nauzubillah, jangan sampai ya. Lanjut 684, 3 pemuda cacat Bani Israel.
si kusta atau si belang, si botak, dan si buta. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan dibaca sendiri. 684, 3 pemuda cacat Bani Israel. 686, kisah pembunuh 99 orang. Tambah satu lagi dia ngebunuh, berarti membunuh 100 orang. Tetapi taubat pemuda tersebut, si pembunuh tersebut diterima. Nah, bagaimana ceritanya? 686, kisah pemuda Bani Israel yang membunuh 99 orang tambah satu orang, jadi 100. 687, perjodohan. Kalau nggak salah ada orang beli tanah, kemudian begitu tanah itu digunain untuk membangun rumah, ditemuin emas di dalam tanahnya. Ya, ini orang berdiskusi, bagaimana nih, kok saya cuma beli tanah, kenapa ada emas? Emasnya buat ente aja, kata si penjual tanah. Oh enggak, emang orang sama-sama orang baik ini orang. Oh enggak, ini tanah udah dijual, termasuk apa yang terkandung di dalam tanah, jadi ini milik ente. Waduh, jangan begitu dong, saya ini takut kepada Allah, gitulah kira-kira. Laporlah kepada ulama, kepada orang yang berilmu, di antara mereka orang yang soleh. Bagaimana, ada persoalan begini solusinya. Oh, udah gini aja, ente penjual tanah punya anak, punya. Ente pembeli tanah punya anak, punya. Anak ente laki, ya. Anak ente apa? Laki. Anak ente perempuan. Ya udah, nikahin aja anak ente, dijodohin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Bagus. Lanjut lagi. 693, bergurau tapi terlarang. Nggak boleh ya bergurau, umpamanya kalimat-kalimat yang bahaya. Lu mah bukan anak bapak lu, umpamanya, berarti sama aja menuduh bapaknya itu berzina atau ibunya berzina, kan dosa gitu ya, dosa besar itu. Woi orang-orang Ansor, tolongin saya. Hei orang Muhajirin, tolongin saya. Nah itu, jadi lebih baik diem. Kalau emang nggak ada kerjaan, misalkan kita ngomong malah jadi bahaya, malah jadi perselisihan, malah jadi permusuhan, jadi konflik, lebih baik diem, berzikir, sholawat yang banyak, ngomong yang baik, yang bikin suasananya jadi adem, jadi sejuk gitu ya. Jangan berselisih. Lanjut. 695, kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, Abu Dzar waktu itu kalau nggak salah tuh ke Mekah. Nah, dipukulin berkali-kali tapi nggak kapok ya. Jadi ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya. Pasti masuk surga insyaallah. Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Lanjut. Halaman 706, gigit akar pohon. Ini saking beratnya akhir zaman. Kalau yang memang kita harus mempertahankan iman, sehingga kita harus menggigit akar pohon sampai sekuat-kuat kita, itu lebih bagus daripada kita jual iman kita atau mengganti keimanan kita. Nauzubillah, subhanallah. Lanjut lagi. 710, ada orang Kristen, orang Nasrani, terus masuk Islam, terus bicara jelek tentang Nabi. Apa dia bilang? Muhammad itu nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis. Jadi sebelumnya itu waktu dia murtad, keluar dari Islam, dia sempat beriman, sempat juga mencatatkan wahyu yang diterima oleh Nabi. Tapi ini orang dikutuk ya, oleh Allah pastilah. Dan nggak cuma itu, jasadnya ya, ketika masuk ke bumi nggak mau nerima jasadnya, mental lagi sampai 3 kali, mental, digali lebih dalam, mental lagi. Temen-temennya ngirain orang-orang Muslim yang marah sehingga dikeluarin lagi jenazahnya, padahal bukan, itu adalah bumi yang berbuat begitu karena nggak mau terima orang yang nggak betul, yang jahat begitu. Makanya kita harus hati-hati ya. Pikir dulu kalau pengen bicara, dipikir dulu sebelum bicara.
Lanjut lagi, halaman 751, hijrahnya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini panjang nih. Halaman 751. Di situ ketemu Suraqah ibn Malik, ya kan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melafazkan Al-Qur'an selama dalam perjalanan, termasuk masuk ke dalam gua Sur dan seterusnya dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri halaman 751. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain.